Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Maret 2023 dengan judul Menemukan Sukacita Saat Menuai. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 9 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Mari kita ikuti penjelasannya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Janji Allah yang besar mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dalam keyakinan terhadap janji itu, tukang kebun membajak dan menabur. Kita pun harus yakin dalam penaburan rohani untuk bekerja, percaya akan jaminannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Gandum itu tumbuh, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Tujuan tukang kebun dalam menabur benih dan pemeliharaan tanaman ialah untuk menghasilkan gandum, roti bagi yang lapar dan benih untuk tuaian mendatang. Demikianlah tukang kebun ilahi menantikan penuaian. Ia berusaha menghasilkan dirinya dalam hati dan kehidupan pengikut-pengikutnya, agar melalui mereka ia dapat menghasilkan kembali dalam hati dan kehidupan orang lain. Disalin dari buku seri Membina, Jilid 3, halaman 78. Penuaian hidup itu adalah tabiat, dan inilah yang menentukan nasib, baik untuk kehidupan kini dan untuk kehidupan mendatang. Kasih, simpati, dan keramahan menghasilkan buah-buah berkat, sebuah tuaian yang tidak akan binasa. Disalin dari buku seri Membina Jilid 3, halaman 80. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sebuah sukacita berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Taburkanlah benih-Mu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat
kepada tangan-Mu pada petang hari. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya hikmat pengetahuan sorga dan kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.